Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan keempat, materi ketiga tentang pemecahan masalah. Seperti biasa, semua mahasiswa diperintahkan untuk mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Ya, karena nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan pada slide akhir pada materi ini. Ya. Kemudian materi juga akan tetap saya upload ke YouTube. Oke, untuk materi kali ini adalah kita akan membahas tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian dari pemecahan masalah atau problem solving sama artinya dengan pemecahan masalah. Beda dari bahasanya saja ya, problem solving dari bahasa Inggris, pemecahan masalah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikut, apa itu masalah? Masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan, bisa dia terlihat atau tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai, atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu sekilas apa yang disebut dengan masalah, sesuatu yang dapat digambarkan terhadap satu kondisi atau suatu keadaan. Dia bisa saja tidak terlihat dan bisa saja terlihat. Kemudian dia diperhadapkan dengan kenyataan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu adalah masalah. Orang mau beli mobil, harapan dia membeli mobil tapi uangnya tidak ada atau uangnya tidak sampai, itu menjadi masalah. Orang membeli rumah ya sama, dia tidak mempunyai uang untuk membeli atau uangnya tidak cukup untuk membeli rumah, itu menjadi masalah. Makanya dibutuhkan penyelesaian masalah gitu. Orang mau ke pasar terus hujan, masalah buat dia kalau dia tidak punya angkutan seperti mobil ya, itu menjadi masalah. Makanya dia dijelaskan di sini bahwa harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itulah masalah. Masalah berbeda dengan keluhan. Keluhan biasanya akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi atau tidak terselesaikan. Itu namanya keluhan. Dia merupakan imbas dari masalah. Jadi orang punya masalah tidak diselesaikan, akhirnya dia mengeluh terus. Itulah yang namanya keluhan. Ya. Jadi bisa dipahami bahwa keluhan itu imbas dari permasalahan yang tidak diselesaikan. Kalau dia mengeluh macet, ya, mengeluh barang-barang di pasar mahal, ya, karena masalahnya tidak terselesaikan. Cara menyelesaikan macet bagaimana? Cara menyelesaikan harga barang tidak mahal bagaimana caranya? Itu contoh-contoh yang paling mudah lah untuk dipahami. Kemudian keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak terpecahkan. Ya, sama dengan orang sakit juga kan. Dia mengeluhkan kepalanya pusing, ya. Kemudian tidak terpecahkan masalahnya, dia mengeluh saja kan sakit begini sakit, tidak pernah mau mencari solusi untuk penyelesaian masalah ke dokter atau bagaimana kan. Kemudian bagaimana menyikapi masalah? Yang pertama, pada umumnya masalah yang dialami seseorang bersumber dari dirinya sendiri dan juga bersumber dari luar. Ya, jadi masalah itu bisa datang dari diri sendiri, bisa saja datang dari luar, gangguan-gangguan yang eksternal.
Kemudian bagaimana sikap Anda dalam menghadapi masalah? Yang pertama, apakah lari dari masalah? Yang kedua, menghadapi dan memecahkannya. Yang ketiga, mengeluh. Yang keempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang kelima, meminta bantuan kepada orang lain. Jadi ada 5 cara, 5 sikap yang biasanya diperhadapkan oleh manusia, individu dalam menghadapi masalah. Ada orang yang dalam menghadapi masalah, dia lari dari masalah, meninggalkannya, tidak mau mencari solusinya, dan macam-macam. Jadi, cari aman, tidak mau terlibat terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian, yang berikut, menghadapi dan memecahkannya. Ya, ada juga orang yang kayak begitu. Masalah dihadapi, dicari solusi, kemudian cari cara penyelesaiannya, bagaimana memecahkan permasalahan ini sampai selesai. Ada juga kelompok orang yang cuma mengeluh, beginilah, begitulah ya, sakit kepala saya sakit dari pagi, tidak ada solusi. Barang-barang mahal, macet, hujan, panas ya, mengeluh, orang-orang yang mengeluh. Kemudian ada orang yang ketika menghadapi masalah, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima, ada orang yang setelah mendapatkan permasalahan, dia meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian pemecahan masalah adalah, definisi dari pemecahan masalah adalah sebuah proses mental yang sering disebut sebagai proses kognitif atau proses berpikir yang dilakukan untuk mengubah situasi yang ada ke arah tujuan yang diinginkan. Itulah pengertian dari problem solving. Jadi sebuah sikap, sebuah ekspresi sifat atau sikap yang dilakukan dengan memanfaatkan pola pikir untuk memperbaiki atau merubah situasi yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, atau dari situasi yang tadinya tidak diinginkan menjadi sesuatu yang diinginkan. Ya. Saya tidak ingin begini dan begini, saya inginnya begini, berarti saya harus punya solusi. Ya. Saya mau beli mobil yang harganya 100 juta, uang saya cuma 50 juta, solusinya bagaimana supaya saya bisa memenuhi keinginan saya untuk membeli mobil itu. Itu contohnya. Saya mau membeli rumah, uang saya cuma setengah, tidak cukup. Solusi yang dicari apa? Bisa pinjam ke orang, ya. Bisa juga mungkin beli setengahnya dulu ya, uang muka kan, DP ya. Rumah harga 100 juta, saya beli 50 juta, sisanya saya cicil atau itu kan solusi-solusi ya, problem solving dalam menyelesaikan permasalahan ya. 5 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, kenali masalah yang ada. Anda harus mengenal masalah yang Anda hadapi. Kalau tidak mengenal, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya sering pusing, ya, sering begini dan begini. Dalam bidang kesehatan pun begitu, dia harus tahu masalahnya apa, ya, supaya dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia tidak tahu masalahnya, bagaimana dia mau menyelesaikan masalahnya? Ya. Jadi paling dasar lah ini, kenali masalah yang ada. Kenali dulu kenapa orang begini, kenapa macet, kenapa barang mahal, kenapa sering sakit. Ya. Kemudian identifikasi pilihan yang ada. Dari masalah-masalah yang sudah diketahui, kita lakukan identifikasi pilihan-pilihan. Oh, ternyata masalah macet itu ternyata setelah diidentifikasi, ini loh permasalahannya. Kemudian masalah harga barang mahal, kemudian identifikasi, oh ini permasalahannya. Kemudian, oh kenapa orang di situ di kampung A dan kampung B sering terjadi tawuran. Identifikasi masalahnya, baru dilihat, oh ternyata
kampung A dan B sering tawuran karena masalah minuman keras. Oh, karena cemburuan sosial dan sebagainya. Kemudian identifikasi solusi terbaik. Setelah mendapatkan pilihan, lakukan identifikasi pilihan yang ada dari masalah yang dihadapi. Kita pilih dari beberapa pilihan itu satu solusi yang terbaik. Tidak mungkin kita pilih semuanya kan sebagai pemecahan masalah. Kita pilih salah satu solusi yang paling terbaik di antara pilihan yang ada. Kemudian setelah mendapatkan solusi yang terbaik, kita buat perencanaan untuk mencapai solusi yang paling terbaik. Ya, lakukan perencanaan. Kemudian setelah melakukan perencanaan, kita evaluasi hasil. Ya, sama kayak orang sakit itu kan, dokter kan, masalahnya apa? Ya kan dokter, oh biasanya orang ke rumah sakit ditanyakan sama dokter masalahnya apa, gitu kan. Setelah jelaskan, oh ternyata setelah dijelaskan oleh pasien, dokter mulai identifikasi masalah. Oh begini, biasanya sakit begini, keluhan ini, keluhan A, B, dan C, bahasanya identifikasinya yang ini ya, gitu. Solusinya apa gitu. Kemudian setelah itu seorang dokter mulai merancangkan pencapaian solusi yang terbaik. Oh kalau sakit ini berarti saya harus berikan dalam bentuk injeksi, suntikan, kemudian minum obat yang ini. Setelah itu tahapan terakhir apa? Evaluasi hasil. Biasanya pasien disuruh datang lagi. Nanti 1 minggu datang kembali ya. Datang kembali dievaluasi oleh dokter. Oh kemarin sudah minum ini, begini, ternyata belum sembuh. Berarti ada evaluasi, mungkin dosisnya harus ditambah atau ganti obatnya. Gitu. Itu namanya evaluasi hasil. Ini penjelasannya. Kenali masalah, pelajari situasi dengan sangat, pikirkan baik-baik apa yang sedang kita coba untuk pecahkan. Kemudian identifikasi solusi terbaik. Buatlah daftar kemungkinan hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi. Pikirkan setiap pilihan ada secara seksama, kemudian tentukan pilihan yang dianggap paling baik atau paling sesuai dengan situasi kebutuhan. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Pikirkan juga tentang kemungkinan yang bakal terjadi jika kita mengambil pilihan tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diingat. Lakukan follow up terhadap masalah, meskipun kelihatannya sudah terselesaikan. Follow up itu begini, kita mereview terus. Walaupun dia sudah terselesaikan, kita harus melakukan proses yang namanya follow up. Setelah solusi diimplementasikan, perubahan perlu dilakukan. Ada kemungkinan kita harus kembali ke daftar pilihan. Coba telah masalah dan cari bagian yang paling penting dari masalah tersebut. Tetap bersikap open-minded terhadap masalah dan penyebabnya. Jadi bersikap terbuka, berpikiran terbuka ya, menerima. Kemudian usahakan untuk menyempitkan masalah. Ya ini penting. Jadi masalah ini kan kompleks nih, banyak. Kita harus bagaimana caranya supaya masalah itu dipersempit, diperkecil masalahnya supaya tidak bias kemana-mana. Kemudian yang berikut lagi kreatif, kemudian yang poin berikut jangan berhenti setelah beberapa pilihan, lihat kembali daftar yang sudah dibuat, kemudian berikan waktu untuk diri kita berpikir, pikirkan setiap pilihan dengan baik, banyak ya, pikirkan konsekuensi, pastikan bahwa solusi yang kita pilih akan membuahkan hasil. Ya, nanti dibaca sendiri saja hal-hal yang perlu diingat, ini banyak. Kemudian mungkin nanti bisa ditonton kembali beberapa hal-hal yang perlu diingat. Ini juga masih ada yang paling berikut lagi, dia disuruh apa, buat jadwal langkah yang kita ambil dari mulai hingga selesai, kayak semacam timetable dibuat ya, penjadwalan. Kemudian pikirkan baik-baik bagaimana rencana dan solusi tersebut akan berdampak pada orang lain. Pikirkan kemungkinan penolakan terhadap rencana dan solusi yang kita miliki serta siapkan jawaban yang tepat. Kemudian setelah kita membahas hal-hal yang perlu diingat, kita perlu juga membahas tentang hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, hanya menggunakan kemungkinan yang paling mencolok tanpa bersikap kreatif. Ya. Pilih hal-hal yang berpeluang untuk dia yang paling dominan, tanpa bersifat terlalu kreatif. Kalau kreatif nanti menjadi bias kemana-mana.
hanya memikirkan sedikit pilihan, ya. Jangan memikirkan sedikit pilihan. Pilihan dibuatlah banyak-banyak, nanti kita pilih alternatif solusi yang paling terbaik, ya. Itu ya hal-hal yang harus dihindari dalam pemecahan masalah. Kemudian memilih solusi yang termudah, jangan, ya, bahaya. Ya. Lihat solusi yang terbaik, bukan melihat solusi yang termudah. Yang berikut, tidak memikirkan konsekuensi dari rencana dan solusi yang dipilih. Tidak boleh juga, ya. Dalam mengambil sebuah solusi, kemudian merancang sebuah rencana penyelesaian masalah, harus memikirkan konsekuensi logis atau konsekuensi yang lain yang akan didapatkan apabila model solusi penyelesaian masalah ya yang akan digunakan, ya. Jadi harus memikirkan konsekuensinya, jangan salah-salah. Kemudian tidak memikirkan setiap langkah yang akan diambil dengan baik, ya. Ini juga tidak boleh. Perencanaan dan tahapan-tahapannya harus benar, tidak boleh ya salah-salah juga. Berasumsi bahwa rencana dan solusi yang kita miliki akan berhasil sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Ini namanya berangan-angan. Tidak boleh berangan-angan dan berasumsi, karena kondisi yang dihadapi tadi kita bahas di awal bahwa masalah itu sesuatu yang nyata dan tidak nyata, karena terkadang kita menemukan permasalahan yang tidak nyata. Poin ini berbahaya, bahwa dia sudah punya asumsi bahwa kita miliki akan berhasil, ya. Tidak boleh kayak begitu. Dia harus punya ikhtiar atau antisipasi bahwa masalah ini jika begini maka harus begini, ya. Mengabaikan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, itu dia poin yang ke-6 dan 7. Ya, 6 dan 7 itu berhubungan. Jadi dia harus memikirkan ide-ide yang lain. Tidak boleh diabaikan. Ya. Karena dia sudah berasumsi, akhirnya dia mengabaikan ide-ide yang lain. Ya. Jangan menggunakan hal-hal yang harus dihindari ini. Kita melakukan follow up, ya, lawan kata dari yang hal-hal yang harus diingat. Berasumsi bahwa masalah akan selesai begitu rencana dilaksanakan. Nanti dibaca sendiri. Berasumsi dengan terburu-buru, kita akan menghadapi masalah berikut pemecahannya. Tidak boleh juga. Langsung mencoba untuk memecahkan masalah tanpa pemikiran mendalam. Kemudian, mengevaluasi hasil yang akan dicapai. Jika masalah terselesaikan, kembalilah ke daftar pilihan dan ambil pilihan lainnya. Untuk selanjutnya, lakukan langkah yang sama yang kita hadapi masih belum selesai. Kemudian, merencanakan pencapaian solusi yang terbaik. Pikirkan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita dan sumber-sumber apa yang kira-kira kita butuhkan, ya. Setelah lakukan evaluasi, kemudian merencanakan pencapaian solusi terbaik, bukan solusi termudah. Jadi ada pilihan banyak, kita pilih solusi yang paling terbaik yang tidak merugikan orang lain, dan ada ide-ide yang bisa dimunculkan apabila di tengah jalan ada permasalahan. Kita bisa melihat alternatif yang lain. Kemudian pengertian pemecahan masalah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Anderson, sebuah proses yang diawali dengan pengamatan perbedaan di antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Jadi dia mau melihat proses kejadian secara aktual, fakta, dan kejadian yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah memperkecil atau menghilangkan perbedaan tersebut. Jadi setelah dia melihat perbedaannya secara fakta, secara nyata, dengan kondisi yang diinginkan, kemudian dia mulai mengidentifikasi masalah diperkecil, kemudian dihilangkan. Akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan. Kemudian langkah-langkah penyelesaian menurut Anderson ada beberapa di sini. Yang pertama, mengenal dan mendefinisikan masalah. Kemudian menentukan sejumlah solusi alternatif, penentuan kriteria yang akan digunakan, evaluasi solusi alternatif, pemilihan solusi alternatif terpilih, dan implementasi solusi alternatif terpilih. Mirip saja ya dengan langkah-langkah penyelesaian masalah seperti pada yang umumnya di atas, ya. Ini menurut ahli saja. Ada 7 ya. Kemudian evaluasi hasil yang diperoleh untuk menentukan diperolehnya solusi yang memuaskan. Kemudian langkah-langkah problem solving. Ada beberapa ahli juga. Riset yang sangat luas dari pembuatan keputusan dalam kelompok telah dilakukan oleh Meyer dan kawan-kawan di Universitas Michigan
tahun 1970. Meyer membedakan antara pemecahan masalah dan pemilihan jawaban. Dalam memecahkan masalah yang dialami, perlu memahami langkah-langkah berikut. Ini kayak orang meneliti kan, riset kan itu. Ada langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Diagnosa masalah, analisa sebab akibat dari masalah, menghimpun berbagai alternatif pemecahan, memilih alternatif yang tepat, dan melaksanakan pilihan dalam membentuk kegiatan rencana. Ini kan include di dalam SPK ya, sistem penunjuk keputusan ya, mata kuliah yang lain ya, punya include di sini. Ada alternatif, kemudian memilih ya, memilih yang mana yang paling tepat ya, sama dengan sistem pendukung keputusan kan, decision making ya. Ini juga kan sistem pemecahan masalah. Sistem pendukung keputusan itu kan membantu manusia merekomendasikan proses pemecahan masalah. Beberapa kesalahan umum yang dilakukan selama diagnosa masalah. Yang pertama, mencampur adukan fakta dengan masalah. Ya, fakta dengan masalah tidak boleh dicampur adukan. Mencampurkan adukan gejala dan penyebab. Dua, ini kan hal yang berlawanan. Gejala dan penyebab itu hal-hal yang berlawanan. Mencari kambing hitam untuk dikecam tidak boleh ya, tidak boleh langsung menjustis orang bahwa yang ini salah, yang itu salah, tidak boleh. Mengusulkan jawaban pemecahan sebelum masalahnya dipahami dengan baik. Mengalihkan diagnosa masalah dengan menampilkan pemecahan masalah yang disukai. Kemudian ada ahli juga dari Amerika, Charles Pickering, mengatakan bahwa suatu masalah yang sudah didefinisikan dengan baik berarti sudah sepakat terpecahkan. Menurut Charles ini, kalau masalah itu sudah bisa didefinisikan, maka setengah dari masalah itu sudah terselesaikan. Sebuah masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Ya. Jadi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Kayak orang mau penelitian itu kan, bagaimana merancang sistem informasi ini. Itu pertanyaan. Kalau pernyataan, bagaimana? Saya akan berdasarkan permasalahan di atas, maka saya akan merancang sebuah sistem informasi A, B, C, dan D pada ini. Ya, itu bedanya pertanyaan dan pernyataan. Contoh, kekurangan dana rekreasi ke Pantai Pasir Putih. Mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke Pantai Pasir Putih? Yang mana pernyataan, yang mana pertanyaan? Yang dibawa, yang ini adalah pertanyaan. Mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke Pantai Pasir Putih? Kalau pernyataan, kekurangan dana rekreasi ke Pantai Pasir Putih, yaitu perbedaan pertanyaan dan pernyataan. Kemudian, analisa sebab akibat dari masalah. Dalam menganalisa sebab akibat dari suatu masalah, memerlukan pengetahuan dan pengalaman, memerlukan data dan fakta yang jelas serta atau akurat. Oke. Yang berikut, tanpa hal itu akan sulit mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi, kita harus mengetahui dulu sebab akibat dari satu masalah, ya, baru kita bisa mendapatkan solusinya. Kalau sebab akibatnya kita tidak dapat, maka agak sulit untuk kita mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah. Yang berikut, beberapa kesalahan umum yang sering muncul ketika kita menganalisa sebab dan akibat. Yang pertama, menyarankan pemecahan yang tidak relevan dengan masalah. Itu kan fatal. Dia menyarankan model pemecahan masalah yang tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Ya. Kayak begini, dia sakit kepala. Terus Anda menyarankan pemecahan masalah, oh sakit kepala, berarti Anda silahkan makan. Ya. Atau Anda silahkan olahraga. Itu kan contoh menyarankan pemecahan masalah yang tidak sesuai dengan masalahnya. Kemudian mendiskusikan apa yang seharusnya dikerjakan pada masa silam dan bukannya apa yang dikerjakan pada saat ini. Ini juga tidak boleh. Kan yang dihadapi masalah yang sekarang. Malah yang dibahas kejadian pada masa lalu. Tidak boleh. Memberikan keuntungan dan kerugian suatu pemecahan sebelum setiap orang telah mendapat kesempatan memberikan saran pemecahan.
memusatkan pada pemecahan-pemecahan yang telah digunakan pada masa sebelumnya tanpa satu usaha menciptakan cara-cara pemecahan yang baru. Ya, itu kesalahan. Kemudian contoh menganalisa satu masalah. Yang pertama, kasus tadi dia bilang tentang kekurangan dana. Jadi, mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke pantai pasir putih? Padahal waktu keberangkatan dilancarkan sudah semakin dekat. Apakah akibatnya jika dana yang dibutuhkan tidak terkumpul sesuai dengan jadwal? Itu cara menganalisa masalah. Kenapa dari awal-awal tidak cari permasalahannya, dicari solusi masalah. Nanti sudah dekat baru kaget. Kemudian yang berikut, apa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini supaya anggaran cepat terkumpulkan sebelum batas waktu keberangkatan. Nah, itu contoh cara menganalisa. Kemudian menghimpun alternatif pemecahan, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan sebagai jalan untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Setiap alternatif harus dikaji faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam setiap alternatif. Ya, keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi itu harus sudah dipikirkan, risiko dan sebagainya. Terus ada beberapa kesalahan yang dilakukan dalam pemecahan menghimpun alternatif. Yang pertama, gagal dalam mencurahkan perhatian yang lebih memadai, mengalihkan amalan tentang suatu akibat pemecahan, melakukan serangan lisan kepada anggota lain, tergesa-gesa dalam melakukan pilihan sebelum pemecahan diatasi dengan baik. Itu beberapa hal ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ya. Kemudian, memilih alternatif yang paling tepat atau pemilihan jawaban. Yang pertama, setelah kita menginput beberapa alternatif pemecahan masalah, dievaluasi secara terpisah. Kelompok seharusnya membandingkan antara hasil evaluasi dan berusaha memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Dengan kata lain, apakah alternatif pemecahan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya tujuan, dapat mengurangi kerugian, dapat mengurangi konflik dengan orang lain, dapat memberikan kepuasan, dapat atau mampu melaksanakan, dan sebagainya. Prosedur pemilihan alternatif yang diketahui yang terbaik dari kelompok adalah konsensus dan ketentuan mayoritas. Konsensus itu semacam pertemuan besar begitu ya, semacam kesepahaman, membangun kesepahaman. Dan memilih ketentuan mayoritas. Jadi, ternyata mayoritas orang ini maunya begini. Ya. Jadi alternatif itu didapatkan dari konsensus dan ketentuan mayoritas. Kesalahan umum yang dibuat pada tahap ini adalah konsensus palsu. Ya. Ada orang yang setelah ada kesepahaman dan kesepakatan ternyata dia membuat kesepahaman yang palsu, konsensus. Bila setiap anggota memperjuangkan secara gigih alternatif pemecahan dan anggota lain diam dapat menunjukkan paham persetujuan. Untuk menghindarkan konsensus palsu, setiap anggota sebaiknya didorong kecenderungan ikut serta dalam pembuatan pemilihan kelompok. Ya. Jadi supaya konsensus, kesepahaman, kesepakatan itu bisa dihindari, maka semua anggota harus dilibatkan di dalamnya. Jangan cuma pilih-pilih beberapa orang saja. Kemudian, langkah terakhir dalam pembuatan keputusan adalah bagaimana keputusan itu akan ditetapkan dalam satu tindakan atau kegiatan terencana. Langkah-langkah tindakan yang terinci serta metode monitoring dan evaluasi kemajuannya seharusnya dikembangkan, dan pada akhirnya keputusan yang diambil akan dapat berfungsi memecahkan masalah apabila dapat dilaksanakan. Oleh karena itu harus disusun rencana kegiatan pelaksanaannya. Lingkungan dan pengambilan keputusan. Keputusan pada saat keadaan yang pasti, certainty, dan keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti, uncertainty, dan keputusan pada saat keadaan mengandung risiko atau risk condition. Jadi ini ada lingkungan-lingkungan pada saat pengambilan keputusan. Jadi biasanya orang mengambil keputusan pada saat keadaan yang pasti, ada keadaan yang tidak pasti, dan ada keadaan pada saat ada risiko. Ya. Ini contoh proses pengambilan keputusan.
revisi sampai selesai. Ya, kayak ini, kayak mahasiswa mau buat tugas akhir kan. Ada revisi, perbaikan sampai mendapatkan solusi penyelesaian masalahnya. Orang membuat penelitian itu karena ada masalah, kemudian dia cari solusi, kemudian dia cari alternatif, dan kemudian dia dapatkan alternatif terbaik untuk penyelesaian masalah. Ya. Proses pengambilan keputusan, ini ada gambarnya. Yang pertama, investigasi situasi, pemilihan alternatif, penilaian alternatif lain, dan implementasi dan pengawasannya. Jadi mirip kalau teman-teman mahasiswa yang sementara bikin tugas akhir, ya sama. Tahapan awal adalah analisis masalah, itu ya sama dengan investigasi kan. Nah, isinya itu ada identifikasi masalah, diagnosa, dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil keluaran yang sesuai objektif. Jadi alternatif itu dipilih yang objektif, yang mana yang keluar, yang hasil yang keluar dipilih yang objektif, jangan pilih yang subjektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif dan terhadap objektif yang lain. Kemudian yang berikut, tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. Jadi pilih yang paling optimal ya, mencari yang terbaik dari yang paling terbaik. Kemudian penerapan keputusan. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk diimplementasikan. Kemudian perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut setelah semacam uji coba ya, test case di lapangan bahwa setelah keputusan ini dihasilkan, dia harus menguji apakah orang menerima atau tidak. Contoh biasanya kayak pemerintah membuat undang-undang, biasanya ada uji publik. Undang-undang itu dilepas, diumumkan ke masyarakat. Undang-undang itu dibuat karena ada masalah kan, masalah ini akhirnya orang bahas, cari solusi, cari alternatif, dapatlah hasil akhir peraturan atau undang-undang. Sebelum diterapkan biasanya dilakukan uji publik, ya, diperkenalkan kepada masyarakat bagaimana masyarakat menanggapi permasalahan tersebut. Ya. Kemudian pengendalian dan pengevaluasian, efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil periodik. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Berikut lagi ada tabel tentang faktor penentu keputusan. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Deskripsinya ada di sebelah, ya. Tinggal bisa dibaca sendiri. Ya. Masa lalu itu ada deskripsinya, masa kini. Jadi ada faktor-faktor penentu keputusan itu disesuaikan dengan variabel landasan waktu. Waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Informasi sebagai bahan baku pengambilan keputusan. Yang pertama, peran informasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tergantung pada level keputusan. Jadi level pengambilan keputusan itu ada grafiknya, ya, ada levelnya. Yang pertama level strategik, level manajemen, level pengetahuan, dan level operasional. Level strategi berkaitan dengan penentuan sejumlah tujuan, sumber daya, dan kebijakan organisasi. Ini biasanya manajer ya, tingkat-tingkat atas. Kemudian memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan internal, harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Contoh, tujuan perusahaan adalah dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar di dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu orang berpikir level strategi, level atas. Ya. Dalam sebuah perusahaan biasanya itu paling top, paling atas. Karena dia memikirkan bagaimana omset perusahaan itu bisa mencapai angka 60%. Nah, karena itu masalahnya, maka dia mulai mencari solusi ke depan bagaimana caranya supaya dia bisa menguasai pasar sebanyak 60%. Kemudian level manajemen, level menengah. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif,
Implementasi tujuan yang ditetapkan pada level strategik. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek, kurang lebih 1 tahun. Contoh, bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategis dapat dilakukan dengan berhasil. Nah, level manajemen ini dia menjawab pertanyaan ini. Strategik manager mengumumkan bahwa perusahaan membutuhkan dalam 5 tahun itu sudah menguasai 60% pasar. Maka orang yang level kedua ke bawah, manajemen mulai memikirkan bagaimana caranya dia memikirkan taktik supaya bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah di atas. Masalahnya apa? Disuruh ini. Bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan hasil. Ya. Dia mulai bagaimana memanage supaya dalam 5 tahun perusahaan bisa ekspansi dan menguasai 60% pasar. Ya. Cuman dia punya taktik ini cuman jangka pendek dalam 1 tahun, kemudian dievaluasi lagi. Kemudian level pengetahuan, penilaian kembali stimuli baru dalam menghasilkan produk jasa atau barang, penentuan cara untuk sosialisasi di baru, dan penentuan cara untuk distribusi informasi. Ini di bawah level manajemen, biasanya orang-orang ahli yang dipakai di situ ya. Kemudian level operasional itu orang yang paling bawah lagi, paling down, paling bawah, menentukan cara terbaik untuk menetapkan tugas khusus yang telah ditetapkan, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan arahan level manajemen dan strategi. Jadi dia bagian operasional itu yang mengerjakan sesuai dengan perintah dari level manajemen dan strategi. Contoh pengawasan terhadap program dan seluruh anggaran yang dijalankan sesuai dengan rencana strategi. Kemudian, cara pengambilan keputusan. Yang pertama, hindari masalah. Mengabaikan informasi yang menunjukkan ke sebuah masalah, para penilai masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Kemudian menyelesaikan masalah, mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, mereka bersikap reaktif menghadapi masalah-masalah yang timbul. Kemudian ada lagi gaya orang yang mencari masalah. Seorang pencari masalah secara aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan atau mencari peluang-peluang baru untuk dikejar. Jadi pencari masalah dalam hal positif ya, bukan mencari masalah dalam hal yang negatif. Jadi di sini dia bukan mencari kesalahan orang, bukan, tapi dia mencari masalah, dia identifikasi, oh ini masalah-masalah yang harus diselesaikan kan. Oke. Kemudian di atas gaya pengambilan keputusan ada namanya model pengambilan keputusan. Yang pertama, model keputusan klasik, berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian. Pendekatan klasik ini merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Jadi model pengambilan keputusan klasik itu posisi paling atas yang punya kuasa. Manajer lah yang punya kuasa dalam pengambil keputusan. Kemudian model perilaku administratif. Menurut Herbert Simon, manajer dalam pengambilan keputusan menghadapi 3 kondisi. Informasi tidak sempurna dan tidak lengkap, rasionalisasi yang terbatas, cepat puas. Ya, jadi ada 3 hal yang disebutkan oleh Herbert Simon bahwa manajer dalam pengambilan keputusan menghadapi 3 kondisi. Sering dia mendapatkan bahwa informasinya tidak jelas, ya. Kemudian rasionalisnya yang terbatas, ya. Kemudian orang cepat puas. Kemudian yang berikut, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, pelajari decision opportunity, kelemahan ya, oportunitas, dan merefleksi apa arti kesempatan tersebut untuk kita. Kemudian analisa apa yang kita bisa kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Lakukan brainstorming atas kemungkinan atas setiap keputusan yang akan dibuat. Ambil keputusan, kemudian implementasikan keputusan dalam aksi. Oke, selesai. Untuk pertemuan hari ini selesai. Ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti saya upload tugasnya di kelas virtual. Tapi kalau untuk mau menjawab ya silahkan nonton lagi video ini di
YouTube karena sudah akan saya setelah perkuliahan ini saya upload ke YouTube. Kemudian ini tugas A. Kemudian ini tugas B. Kemudian tugas C. Oke, selesai ya. Silakan kerjakan tugas, waktu masih ada. Kemudian setelah mengerjakan tugas, silakan masuk ke kelas virtual untuk melakukan absensi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.